Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan tidak lupa juga kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga. Sebelum kita memulai segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini agar dapat menopang dan menguatkan kita. Firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 41 ayat yang ke-13. Beginilah firman-Nya. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, harus kita akui bahwa keadaan saat ini menyebabkan manusia telah mulai kehilangan ketulusan dalam dirinya. Ketulusan kini menjadi sesuatu yang langka. Keadaan dunia saat ini membuat manusia telah hidup dengan semuanya atau dengan semaunya dan tidak memperdulikan hal-hal yang benar, bahkan menghalalkan segala cara untuk meraih dan memperoleh segala sesuatu yang ingin dia capai. Lebih memilukan dan menyedihkan sekali bagi hati kita jika anak-anak Tuhan melakukan dan tidak memiliki integritas dalam menjalani hidup dan beranjak menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara-saudari, firman Allah menasihatkan kita agar meneladani Raja Daud yang walaupun dalam segala keterbatasannya namun tetap hidup dalam integritas yang benar di hadapan Allah. Walaupun sakit, penyakit, dan pengkhianatan masih dia alami, tetapi Raja Daud berserah penuh kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebagaimana yang dikatakan di ayat yang kelima. Ya Tuhan kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Bagi Daud tidak menjadi persoalan seberapa parah sakit penyakit yang ia alami, seberapa besar kejahatan yang direncanakan oleh musuh-musuhnya, dan seberapa menusuk pengkhianatan yang dilakukan oleh sahabat karibnya, selama Tuhan masih bersama-sama dengan dia di dalam kehidupannya. Daud tahu bahwa ia masih memiliki dan mempunyai seorang penolong yang setia, sehingga ia dengan iman yang begitu teguh dapat berkata, tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya, dikatakan di ayat yang ke-13 dan 14. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus mempunyai integritas atau ketulusan. Pertama, dalam tingkah laku di tengah-tengah dunia yang semakin penuh dengan dosa, perbuatan kita harus selaras sejalan dengan firman Tuhan setiap hari. Sebab ada orang-orang tertentu hanya selaras dengan firman-Nya pada saat hari Minggu saja ketika beribadah, namun di hari lainnya hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, dalam perkataan, seorang yang tulus atau berintegritas dalam berkata-kata selalu berkata-kata ya jika iya dan tidak jika tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ingatlah Tuhan akan selalu menopang mereka, akan selalu menopang kita yang mempunyai ketulusan atau integritas dalam hidupnya. Dan jika Tuhan yang menopang hidup kita, tidak ada satupun
kekuatan atau kuasa dari dunia ini yang akan menjatuhkan kita. Kalau Tuhan yang menopang kita, hidup kita akan penuh dengan kemuliaan dan keberkatan yang berlimpah. Apapun keadaan dunia saat ini, mari kita setia berjalan dalam integritas yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan takut apa yang terjadi dalam hidup kita selama Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Apapun yang terjadi saat ini dalam dunia ini, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Karena Tuhan setia bersama-sama dengan kita. Dia selalu menopang kita. Dia selalu membantu kita. Jalanlah dan jalanilah hidup ini bersama dengan ketulusan dan kepercayaan kepada Tuhan. Maka Ia akan menegakkan langkah-langkah kakimu. Maka Dia akan meneguhkan imanmu. Karena itu, saudara-saudari, di dalam memulai aktivitas kita satu hari ini, mari kita bersama-sama berjalan di dalam kehidupan yang berintegritas dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagaimana yang Dia inginkan dari anak-anaknya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkatimu. Shalom.